Selamat datang di Desa Karataun. Desa Karataun merupakan wilayah administratif Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Berada di bagian timur Kabupaten Mamuju. Desa Karataun memiliki luas wilayah hampir seluruhnya pegunungan dan sebagian kecil wilayah dataran pesawahan. Desa Karataun memiliki beragam potensi seperti alam pertanian, pertambangan, peternakan, dan perkebunan. Secara geografis, Desa Karataun memiliki batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Makaliki. Sebelah timur berbatasan Desa Siraun. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kondo, Bulo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalumpang. Penduduk Desa Karataun berjumlah 1.635 orang. Dengan rincian laki-laki sejumlah 981 orang dan perempuan 654 orang. Dengan jumlah kepala keluarga atau kakak yang tercatat mulai tahun 2021 sejumlah 495 kepala keluarga. Motivasi saya menjadi Kades pemerintah Desa Karataun yang sebenarnya saya menuntut ilmu, mencari ilmu di bidang pendidikan. Pasca kemarin saya pulang kampung melihat situasi kondisi desa yang mana mempunyai banyak kekayaan alam namun belum tersentuh, sehingga termotivasilah saya untuk mencalonkan diri sebagai pemerintah Desa Karataun dan terpilih pada bulan Desember, dan merupakan langkah awal saya untuk menata pemerintah Desa Karataun untuk satu periode ke depan dengan dasar atas adanya perhatian pemerintah pusat dan daerah memberikan wewenang untuk mengelola anggaran yang berupa dana ADD dan DD. Ya, itu yang memotivasi saya dengan melihat sumber daya alam yang ada dan letak geografisnya yang sangat menunjang untuk dipasarkan atau dipromosikan di wilayah-wilayah luar atau di kota-kota besar. Saya sebagai putra daerah Desa Karataun, saya hampir sekatakan bahwa saya besar di kota. Dan banyak hal yang saya lihat, prospek-prospek yang saya lihat, sehingga itu yang membuat saya tertarik untuk maju sebagai pemerintah Desa Karataun. Melihat administrasi yang ada di pemerintah Desa Karataun banyak yang perlu dibenahi, mulai dari status alamat masyarakat di KK itu sudah saya lakukan pada masing-masing setiap dusun. Saya sudah benahi itu KK masyarakat, dan banyak yang saya akan dorong. Yang saya lihat prospek itu di Desa Karataun, pertama di bidang pertanian. Saya kira dengan iklim yang sangat mendukung dengan ketinggian dari permukaan laut 90 sampai 1.400 meter dan mempunyai iklim 30 sampai 20 derajat Celcius, itu sangat mendukung kita mendukung pertanian masyarakat di bidang hortikultura maupun tanaman jangka panjang. Kemarin sempat saya bertemu dengan masyarakat Desa Karataun, mereka sangat tertarik dengan tanaman seperti bawang, wortel, kentang, sawit, namun mereka belum dapat sentuhan. Dan juga yang membuat mereka terkendala dalam berusaha tanaman hortikultura itu sendiri, persoalan infrastruktur. Infrastruktur untuk Desa Karataun itu baru sampai di pusat desa, namun ada beberapa dusun yang belum tersentuh atau belum terjangkau oleh infrastruktur roda 4, yaitu Dusun Saluleke, Minanga, Malolo, dan
Tondorate, Buallo, mereka belum terjangkau dengan roda 4. Namun kiranya dengan apa yang menjadi prospek Desa Karataun ke depan, bukan cuma kami dari sebagai pemerintah Desa Karataun, tapi pemerintah daerah maupun provinsi sampai pusat bisa tersentak hatinya untuk memperhatikan infrastruktur yang ada di Desa Karataun, yang dimana Desa Karataun ini berada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Kalumpang, merupakan provinsi, kabupaten, kecamatan yang terdekat dengan ibu kota negara yang direncanakan oleh pemerintah pusat berpindah ke pusat Kalimantan, Pulau Kalimantan, yaitu pemerintah IKN. Kami juga sebagai pemerintah desa tidak akan tinggal diam melihat prospek itu. Dan juga di bidang pertambangan. Di bidang pertambangan Desa Karataun sangat mendukung. Kebetulan kami Desa Karataun saat ini mulai zaman sebelum merdeka sampai sekarang kami menambang emas secara tambang rakyat, namun identitasnya sampai sekarang belum mempunyai surat izin. Sehingga kemarin saya sempat berbicara dengan struktur aparat desa mengenai tentang perdes yang ada di Desa Karataun, ternyata belum ada. Tahapan-tahapan yang kami lakukan sekarang sebagai pemerintah di saat ini adalah membuat perdes untuk baik di bidang pertambangan, hasil bumi, peternakan, itu yang sementara kami godok juga untuk menjadi pijakan pemerintah Desa Karataun ke depan untuk menarik retribusi dari setiap hasil bumi yang ada. Di Desa Karataun juga mempunyai gunung yang potensi untuk ditambang besi. Namun sampai sekarang ini belum diperhatikan, belum ada penelitian masuk untuk lebih memaksimalkan apakah layak atau tidak. Namun sudah banyak pengusaha-pengusaha yang dan termasuk pemerintah menyampaikan bahwa ini potensi untuk menjadi tambang besi. Kebetulan gunung yang ada itu di Dusun Saluleke, wilayah Desa Karataun. Di bidang pertanian jangka panjang, kakao, Karataun merupakan, Desa Karataun merupakan atau Kecamatan Kalumpang merupakan pemasok terbesar kakao di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Namun sampai saat ini kami terkendala di bidang pupuk, obat-obatan dan alat pertanian, sehingga tidak memaksimalkan pertanian masyarakat di atas. Berdasarkan data geografis, Desa Karataun terdiri dari 11 dusun, yaitu Dusun Batu Isi, Dusun Tambang Raya, Dusun Tarawa, Dusun Kanan Raya, Dusun Tondok Rate, Dusun Salubarana, Dusun Bualo, Dusun Banggolo, Dusun Saluleke, Dusun Minanga, dan Dusun Malolo. Luas wilayah Desa Karataun berdasarkan data SGDS tahun 2021 yakni 178.088 km persegi. Dari kota tersebut menurut penggunaannya terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain luas permukiman 26,83 km atau sekitar 15%, luas hutan desa 62,61 km atau 35%, luas perkebunan 44,72 km atau 25%, sementara untuk lahan pertanian dan persawahan seluas 44,72 km atau sekitar 25%. Karena wilayahnya dominan pegunungan, lahan pemukiman Desa Karataun berada di lembah gunung. Sebagian kecil berada di pegunungan yang memungkinkan dibangun untuk pemukiman. Untuk tanah kering di Desa Karataun terdiri dari dua bagian, yakni tanah ladang atau perkebunan seluas 44,72 km dan tanah pekarangan seluas 26,83 km. Sesuai geografis dan topografi, Desa Karataun berada di ketinggian 750 meter dari permukaan laut. Banyaknya curah hujan 35 mm per tahun dan suhu udara rata-rata 25 derajat Celcius.
Iklim Desa Karataun terbilang cukup dingin, terutama di beberapa dusun yang ada di dataran tinggi. Curah hujan di wilayah ini terbilang tinggi sehingga hampir dikatakan tidak ada musim kemarau. Jarak Desa Karataun ke pusat pemerintahan kecamatan sejauh 15 km, jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 130 km, dan jarak ke ibu kota Provinsi Sulawesi Barat sejauh 150 km. Sejarah Desa Karataun. Berdasarkan cerita dan kesaksian orang tua dan tokoh masyarakat, nama Karataun memiliki kisah dan arti sebagai berikut. Sebelum menjadi nama Karataun, kata Karataun awalnya muncul dari kisah peperangan yang sering dilakukan oleh orang pantai dan orang pegunungan di masa sebelum Indonesia merdeka. Karena orang pantai sering dipukul mundur oleh orang pegunungan, maka muncullah julukan dari orang pantai yang mengatakan bahwa orang gunung itu keras atau dengan sebutan Kara Tau, yang artinya orang keras. Nama Karataun ini, pertama saya harus jelaskan, mungkin jangan sampai ada yang katakan, kamu tahu dari mana anak muda? Ya jujur, kami adalah keturunan boleh bilang darah biru. Jadi turun-temurun itu disampaikan oleh orang tua kami. Nah, jadi saya mau jelaskan, Karataun itu bukan nama begitu saja. Yang sesungguhnya Karataun ini adalah nama yang diberikan oleh orang pantai. Untuk diketahui bahwa kenapa orang pantai yang memberikan nama, begini ceritanya. Gunung dengan pantai dulu itu selalu ada pergolakan, selalu ada pertempuran antara kekuasaan pantai dengan kekuasaan gunung. Nah, dari pantai ini ketika datang ke gunung selalu dipukul mundur, dikalahkan oleh penguasa-penguasa yang ada di pegunungan. Nah, sedangkan mereka ini mau menguasai wilayah di pegunungan karena hasil budaya, hasil alam yang sangat memadai. Nah, tapi karena orang tua ini punya hikmat sehingga selalu menang dalam pertempuran. Nah, untuk penguasa pantai ini punya pikiran untuk menguasai orang gunung hanya dengan taktik, karena kalau dengan kekuatan perang pasti kalah. Jadi mereka hanya buat taktik bagaimana mengalahkan orang gunung ini. Nah, orang pantai membuat taktik. Taktiknya adalah dia mengambil satu buah tanduk kerbau yang dikirimkan ke wilayah pegunungan kepada penguasa waktu itu sebagai tokoh penguasa yang ada di gunung, dengan kata lain bahwa ini merupakan jebakan. Kalau dia tidak mampu menyelesaikan itu, dia pasti kalah. Tapi ya syukur, saya katakan bahwa orang tua di gunung ini sangat punya hikmat dan dikaruniai, diilhami oleh Tuhan pemikiran yang jernih bagaimana caranya untuk menghadapi ini. Nah, tanduk kerbau ini yang dikirim dari pantai karena dia punya hikmat untuk jadi lunak ini tanduk kerbau, karena pantai katakan kamu jago kalau kau bisa menebas dan langsung putus ini tanduk kerbau. Nah, kita tahu tanduk kerbau ini kan sangat keras. Iya. Jadi karena hikmatnya orang tua kita, dia ambil itu tanduk kerbau, dia kasih masuk di belanga, baru dia rebus sampai betul-betul lembek. Itu tanduk kerbau sudah lembek. Baru diambilkan parang, baru ditindis saja begini. Jadi dikeringkan sudah kelihatan kayak ditebas, putus satu kali. Nah, itulah. Nah, setelah dia potong itu, dia berpikir apa yang saya harus pakai balas untuk mengalahkan ini orang pantai. Nah, dia ambil lagi karena mereka kan ladang berpindah-pindah.
selalu bergelut dengan kayu. Ada kayu di wilayah kami, wilayah Karataun dan Kalumpang pada umumnya, itu namanya kayu lemarang. Ini kayu, kalau daunnya dipakai bungkus gula aren, kalau daunnya, tapi batangnya sangat lunak. Kalau dia masih mentah, ditebas satu kali pasti putus. Kalau masih mentah, nah, caranya mereka dia harus jemur, bahkan dikasih naik di tempat penyimpanan, di atasnya, di bawahnya ada tungku, jadi setiap hari dipanasi. Iya, akhirnya kurang lebih 1 bulan kayu ini sudah sangat kering. Nah, dia kirim lagi kembali, dia bilang sama orang pantai, dia kirim itu tanduk kerbau sama itu kayu. Tanduk kerbau yang kamu kirim saya sudah tebas, lihat hasilnya. Nah, kalau kamu jago, sekarang kau tebas ini kayu, kau jago kalau bisa terpotong ini kayu. Nah, karena emosinya ini orang pantai, langsung dia tanam, dia tebas, lebih cepat kembalinya itu perangnya daripada yang masuk. Karena kayu ini kalau masih basah memang sangat lembek, tapi kalau sudah kering, tajam apapun parang tidak bisa masuk. Nah, disitulah muncul bahasanya orang pantai mengatakan karak tahu. Nah, karak tahu ini itu asumsinya bahwa orang yang hidup di pinggiran sungai wilayah Karataun ke dalam. Ada sungai adalah antara Karama dan Karataun. Jadi dia dari sungai ini. Nah, karak tahu ini lama kelamaan berkembang akhirnya jadi Karataun. Iya. Nah, Karataun ini bukan saja Karataun yang ada sekarang, desa Karataun yang ada sekarang, tetapi itu bicara distrik. Kalau dulu distrik Karataun mulai dari Kondobulo sampai ke Salumaki dan Lasa itu masuk dalam kategori Karataun, karena hanya satu yang ditahu waktu itu, distrik Karataun. Nah, yang orang-orangnya hidup di tepian sungai yang ada itu mengalir ke pantai, namanya Sungai Karataun. Itulah dia yang diberikan nama Karataun, sehingga muncullah nama Karataun. Iya, yang sampai saat ini itu aslinya sumber nama Karataun itu adalah orang pantai yang memberikan nama. Seiring perkembangan zaman, kata Karatau berubah menjadi Karataun hingga sekarang. Karena dikenal sebagai orang keras dan kuat, maka wilayah Karataun dahulu juga menjadi tempat pengungsian masyarakat asal Seko Provinsi Sulawesi Selatan pada zaman DITII. Bahkan hingga sekarang banyak masyarakat Seko yang telah beranak cucu dan tinggal menetap di sejumlah wilayah di sepanjang Sungai Karataun. Sejak terbentuk menjadi salah satu wilayah pemerintahan, Desa Karataun mengalami beberapa fase kepemimpinan dari masa ke masa dengan penyebutan lembaga yang berbeda-beda sebagai berikut. Sebelum Indonesia merdeka, Desa Karataun awalnya diberi nama adat Kepala Lopo yang pemerintahannya dipegang oleh Bapak Mangata. Masa pemerintahan Bapak Mangata ini diperkirakan di bawah tahun 1945. Pada tahun 1946 sampai dengan 1953 terjadi perubahan nama pemerintahan dari adat Kepala Lopo menjadi pemerintahan yang disebut distrik. Pada saat itu kepala pemerintahannya dipegang oleh Bapak Walembare. Walembare meninggal dunia pada tahun 1953. Memasuki masa transisi di era pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1950-an sampai masuknya era kepemimpinan Soeharto, wilayah pemerintahan Karataun yang bernama distrik berubah menjadi nama desa Gaya Baru. Di masa desa Gaya Baru ini kepala pemerintahannya dipimpin oleh Bapak Marten Andayo.
Kepemimpinan Marten Andayo diperkirakan sekitar tahun 1969 hingga 1971. Selanjutnya, Marten Andayo digantikan oleh Cornelius Sarakai yang kepemimpinannya dimulai tahun 1972 sampai 1979. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Yan Beteng sejak tahun 1980 hingga 1982. Sejak tahun 1988, kepala desa tidak lagi dilakukan penunjukan dari pejabat di atasnya, melainkan pemilihan kepala desa mulai dilakukan secara demokrasi yang diawali dengan terpilihnya Bapak Justinus T. Iyo dengan masa periode selama 8 tahun. Karena terjadi beberapa permasalahan kepemimpinan, Justinus T. Iyo hanya berlangsung 5 tahun, kemudian digantikan oleh Bapak Theodorus Yan Beteng secara penunjukan masa transisi selama 3 tahun. Pada pemilihan kepala desa periode tahun 1996 hingga 2005 terpilih kepala desa baru dengan nama Raup. Dan pada tahun 2005 kembali dilakukan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Gerungan. Gerungan memimpin desa Karataun hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, desa Karataun kembali menggelar pemilihan desa dan Gerungan digantikan oleh Rustam. Rustam memimpin hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2022. Pada tahun 2021, desa Karataun mengikuti pemilihan kepala desa secara serentak di mana seorang anak muda bernama Oktav terpilih menjadi kepala desa Karataun untuk masa periode 2022 hingga 2028. Oktav merupakan kepala desa ke-11 desa Karataun. Di masa kepemimpinannya, Oktav didukung dan diperkuat oleh beberapa lembaga desa antara lain BPD, LKMD, PKK, BUMDes, Gapoktan, Karang Taruna, dan juga para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Mayoritas penduduk desa Karataun merupakan masyarakat pribumi yang turun-temurun mendiami wilayah itu. Sebagian lagi penduduknya berasal dari luar yang datang menambang emas karena desa Karataun memiliki potensi emas yang cukup besar yang sudah ada dan dikelola secara tradisional sejak nenek moyang. Daya tarik tambang emas menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk secara cepat, khususnya di Dusun Batu Isi, sebagai pusat pemerintahan desa Karataun. Sayangnya, pertumbuhan penduduk tidak diikuti sarana prasarana yang memadai, termasuk sarana telekomunikasi seperti desa-desa lainnya. Hingga kini masyarakat desa Karataun belum menikmati jaringan telepon dan internet, termasuk sebagian wilayahnya belum terjangkau penerangan listrik. Di masa kepemimpinan Kepala Desa Oktav sebagai Kepala Desa ke-11 Desa Karataun terus berbenah diri, melakukan penataan dan pelayanan dasar. Pembenahan dilakukan Oktav ke semua sektor, baik secara internal di dalam pemerintahan maupun secara eksternal di luar pemerintahan. Penataan dimulai dari menempatkan perangkat desa secara tepat untuk memaksimalkan pelayanan administrasi desa yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, penataan pemerintahan, penataan pelayanan, kesejahteraan, perencanaan, dan peningkatan sumber daya manusia. Bidang sosial kemasyarakatan juga tak luput dari perhatian Oktav. Meski di desa Karataun hanya ada satu kelompok agama, yakni agama Kristen, pemerintah desa Karataun proaktif melakukan pembinaan melalui berbagai keagamaan dengan mengedepankan para tokoh agama yang ada. Oktav juga melibatkan lembaga adat yang ada sebagai upaya kolaborasi dalam membangun desa agar lebih baik dan maju di semua bidang. Adapun beberapa sektor unggulan di desa Karataun yang menjadi andalan masyarakat adalah sektor perkebunan, persawahan, tambang emas, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas unggulan utama yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat di desa Karataun. Selain itu, ada juga pengembangan persawahan dan tanaman buah-buahan sebagai komoditas tambahan. Berdasarkan hasil pendataan di desa, potensi kebun kakao di desa Karataun mencapai 80% dari luas wilayah yang ada. Persawahan menempati urutan kedua, yakni 10%. Pengembangan hortikultura dan buah-buahan seperti durian dan tanaman lainnya sebanyak 3%. Di masa-masa senggang, masyarakat desa Karataun berburu emas dengan cara menambang secara tradisional.
Aktivitas ini membuat perkampungan desa ramai, khususnya di wilayah Dusun Batu Isi. Meski dilakukan secara tradisional, namun hasil penambangan emas di Desa Karataun terbilang menjanjikan. Bahkan sebagian masyarakat Desa Karataun menggantungkan hidupnya kepada hasil pertambangan emas. Dengan potensi besar yang dimiliki Desa Karataun, menjadikan masyarakat Desa Karataun mulai mengalami peningkatan ekonomi secara bertahap. Meski demikian, Desa Karataun masih terbilang tertinggal. Masih banyak wilayah dusun di Desa Karataun yang sulit diakses kendaraan roda 2, terlebih roda 4. Bahkan beberapa wilayah di Desa Karataun hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Yang lebih miris, Desa Karataun belum dijangkau jaringan internet, sehingga untuk berkomunikasi dengan keluarga hanya dengan menitip pesan antar orang yang datang dari kota atau yang hendak ke kota, agar bisa mengetahui kabar keluarga. Untuk mengoptimalkan potensi desa yang ada, dituntut tersedianya infrastruktur seperti jalan, jembatan, plat deker yang memadai. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung mobilisasi hasil pertanian masyarakat, termasuk akses penghubung antar wilayah, dusun, dan desa. Kehadiran dana desa menjadi harapan besar untuk dapat membangun sarana infrastruktur yang memadai. Namun sayang, meski telah mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, tetap saja belum mampu mengcover secara menyeluruh kebutuhan infrastruktur di Desa Karataun, terlebih di masa pandemi COVID saat ini. Anggaran dana desa banyak difokuskan pada penanganan dampak COVID-19. Saat ini pemerintah Desa Karataun baru mampu membangun beberapa sarana dan prasarana jalan, termasuk peningkatannya. Dalam pusat pemerintahan desa, beberapa sarana juga dibangun seperti rapat beton untuk pemukiman, plat deker, dan drainase. Kedepan pemerintah Desa Karataun berharap ada perhatian pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten terhadap kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan di Desa Karataun. Di sektor pendidikan, pemerintah Desa Karataun juga mendorong peningkatan mutu pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Pemerintah desa juga membangun pemahaman anak-anak terhadap pentingnya pendidikan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, memiliki budi pekerti yang luhur, serta berwawasan luas, sehingga ke depan dapat berperan penting dalam memajukan daerah dan bangsa. Sektor kesehatan. Untuk menunjang kesehatan warga, di Desa Karataun terdapat satu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Selain itu terdapat pula beberapa pelayanan posyandu untuk bayi dan anak yang rutin dilakukan secara periodik. Di masa pandemi, pemerintah Desa Karataun terus menggencarkan penanganan COVID-19 mengikuti kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten. Penanganan vaksinasi juga dilakukan dengan bekerja sama tim kesehatan dari Puskesmas Kalumpang, termasuk menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Selain pendidikan dan kesehatan, Desa Karataun juga tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat, seperti surat menyurat, aplikasi untuk data kemiskinan atau SIKSING, aplikasi data kependudukan atau SIK, dan sistem keuangan desa atau SISTUDES. Meski belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Kelembagaan. Penataan kelembagaan tak luput dari perhatian Oktav. Ada 3 lembaga desa seperti BPD, LKMD, Poktan, dan PKK didorong untuk mendukung pemerintahan desa. Ada pula lembaga adat yang berdampingan dengan pemerintah dalam memberi pelayanan sosial kemasyarakatan di Desa Karataun. Salah satu yang menarik di Desa Karataun adalah masih hidupnya budaya dan tradisi kebersamaan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Gotong royong menjadi kekuatan bersama masyarakat Desa Karataun untuk memecahkan berbagai pekerjaan yang sulit dilakukan secara mandiri karena keterbatasan prasarana. Tradisi adat dalam prosesi pernikahan juga masih sangat kental sebagai ritual yang mutlak dilakukan sebelum diserahkan pada pelayan agama dan pemerintah. Desa Karataun juga memiliki potensi kearifan lokal, yakni tenunan kain seko mandi. Pembuatan kain seko mandi ini masih dilakukan secara tradisional dengan bahan baku murni dari alam. Minimnya peminat dan sulitnya proses pembuatan kain seko mandi membuat sebagian besar masyarakat tidak lagi mengembangkan warisan leluhur mereka itu. Pembuatan kain seko mandi saat ini hanya sebatas memenuhi kebutuhan rumahan saja.
Para pengrajin berharap ada perhatian pemerintah terhadap pengembangan potensi kearifan lokal milik Desa Karataun ini sehingga ke depan bisa diproduksi massal. Ito yung mundo na pag-aral. Jama ba? Jama mo. Dan yang paling menyedihkan ini untuk Sekomandi. Sekomandi ini boleh bilang orang tua kami yang memasarkan lebih dahulu, baik ke Bali maupun ke Toraja. Iya, salah satu yang memasarkan adalah orang tua kami sendiri, yang namanya Sulaiman Pangandaran, sampai ke Bali. Anak-anak bahkan saudara saya ada yang besar di Bali dengan dasar bahwa kain tenun ini. Yang sayangnya kain Sekomandi ini adalah asalnya dari Karataun, berarti dia masuk dalam potensi wilayah Kabupaten Mamuju. Tetapi karena disepelekan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, sehingga mohon maaf orang Toraja, bukan berarti saya menyalahkan orang Toraja, tapi ini kesalahan daripada pemerintah kami yang tidak punya perhatian. Sekarang Toraja yang mengatasnamakan bahwa ini adalah kain dari Toraja, dan itu tidak bisa disangkal karena kemajuan mereka. Nah, pemasaran ke sana itu dengan tujuan bahwa di sana ada pembeli, ada para wisata. Kita di kampung kita tidak ada. Nah, ini barang diproduksi sampai saat ini. Nah, tapi sayangnya ini sudah boleh dibilang seperti kain biasa. Padahal kalau dulu satu lembar ini itu tidak bisa diperkatakan harganya. Iya. Tapi sekarang sisa dijual kayak baju biasa. Nah, jadi saya sarankan pemerintah daerah kalau bisa ada perhatian bagaimana membuka ruang untuk kain tenun ini sebagai aset daripada Kabupaten Mamuju untuk bukan lagi diperkenalkan, karena ini jujur sudah sampai ke luar negeri. Waktu orang tua kami masih tinggal di Karataun, pernah ada turis yang dari dari luar negeri yang datang ke Batu Isi. Itu masih jalan kaki. Jadi saran saya ke pemerintah supaya ini jadi perhatian. Kembali ke baju bei. Baju bei ini menjadi kebanggaan Sulbar. Ya, di Sulbar ini pertemuan apapun selalu memakai baju bei. Dan saya ingat waktu saya menjabat kepala desa dulu, masih Pak Adnan Saleh yang jadi gubernur. Istrinya sempat membawa ke Jakarta sebagai hasil budaya yang dimajukan ke dinas di Jakarta, dan di sana pula diberikan julukan bahwa kain baju bei itu adalah sulaman terunik. Dia masuk rekor muri sulaman terunik. Itu boleh disampaikan oleh istri dari Pak Adnan Saleh. Sisa dibenahi ini barang, bagaimana caranya supaya menjadi sakral dari tujuannya, sehingga dapat dibanggakan di Kabupaten Mamuju. Bahkan
Provinsi Sulawesi Barat. Karena kalau saya bandingkan dari daerah lain, tidak ada pakaian adat yang sama. Kalau di Sulbar secara khusus, Mamuju hanya pakai baju bodo, itu anunya orang Makassar. Iya. Baju adat asli itu hanya baju bei dari Kalumpang. Ya, ini bukan kami yang akan menggunakan namanya, tetapi Sulawesi Barat pada umumnya dan secara khusus adalah Kabupaten Mamuju. Ya, itulah saran saya. Dan yang terakhir, untuk budaya ini supaya bisa tertanam dengan baik, bahwa Kalumpang ini adalah wilayah yang tua di wilayah Kabupaten Mamuju. Kalau bisa pemerintah memberikan bantuan dana untuk wilayah, khususnya kami Karataun mengusulkan kalau bisa dibangun namanya rumah adat, sehingga menjadi cermin kehidupan rakyat di masa lampau dan boleh kita nikmati sampai saat ini. Kami sangat butuh rumah adat itu. Ya, mumpung masih ada orang-orang tua kami yang tahu, mulai dari fondasinya sampai ke atas namanya apa. Kalau sudah tidak ada itu hilang begitu saja. Ini adalah hasil budaya dari wilayah kami. Itu. Di bidang pertanian dan perkebunan, beberapa kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Terpadu Desa Karataun kompak dan kreatif mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Karataun. Turut pula beberapa tim penggerak PKK Desa Karataun yang selalu kompak dalam berbagai kegiatan untuk mensukseskan 10 program pokok PKK, serta penataan lingkungan dan pekarangan rumah agar dapat lebih bermanfaat. Potensi-potensi yang ada di Desa Karataun akan terus dimaksimalkan untuk bisa membangun masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif, dan mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.